Salam pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini ditulis oleh Dr. Kai Kusma. Buku ini menyuguhkan kepada kita perubahan pola hidup yang akan menambah umur dalam hidup Anda dan menambah semangat tahun-tahun Anda. Kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual. Motivasi, inspirasi, dan dorongan. Kisah kemenangan dan wawasan menarik tentang manusia dan penciptanya. Pada saat ini kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Mendapat Energi Saat Bermain. Ayat intinya terdapat dalam 1 Korintus 12 ayat 4 dan 5. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Saya bermain dengan teman sekelas saya saat masih di perguruan tinggi. Sedikit berspekulasi bahwa sebuah klip video tertentu yang saya tunjukkan kepada mereka tentang Carreras, Domingo, dan Pavarotti dalam konser di Roma akan membantu menyampaikan maksud saya tentang pentingnya bermain dalam proses belajar yang berpusat pada siswa. Saya menunjukkan beberapa tanda yang digunakan para penyanyi yang merupakan bagian dari permainan kooperatif. Penonton menginginkan lagu diulangi lagi, dan para penyanyi tenor ingin mencoba sesuatu yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Saya menjelaskan. Pertama, mereka merencanakan apa yang akan mereka lakukan. Sekarang lihat, mereka saling memberi isyarat. Ya, di sini bagaimana Tuhan ingatkan kembali kepada kita, nggak ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Bahkan ada banyak pelayanan tetapi satu Tuhan. Ya, mungkin pelayanan kita masing-masing di dalam kehidupan kita ialah bagaimana kita melayani orang, bagaimana pelayanan kita membuat orang menjadi sembuh atau membawa orang itu mendapatkan sukacita dari Tuhan. Setiap pelayanan yang berbeda-beda tetapi satu Tuhan. Ya, di sini dijelaskan bagaimana kita mau menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Jika kita mengizinkan sesuatu untuk Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, kita harus menerima itu. Di saat kita mau melakukan sesuatu, pasti ada energi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Talenta-talenta yang Tuhan sudah berikan pada kita. Biarlah kita mau melakukan itu dengan sepenuh hati kita. Ya, di sini juga dikatakan kepada kita bahwa sedikit berspekulasi bahwa sebuah klip video tertentu yang saya tunjukkan kepada mereka tentang Carreras, Domingo, dan Pavarotti dalam konser di Roma akan membantu menyampaikan maksud saya tentang pentingnya bermain dalam proses belajar yang berpusat pada siswa. Sangat luar biasa ini videonya tentang perlombaan dan juga penyanyi dari Italia yang pada saat itu di dalam konser mereka membantu menyampaikan maksud tentang pentingnya bermain di dalam proses belajar yang berpusat pada siswa. Di dalam pelajaran Alkitab kita belajar banyak bahwa setiap dalam permainan murid-murid ada tujuan yang pasti. Saat kita bermain, Tuhan akan memberikan kepada kita hikmat, Tuhan akan memberikan kepada kita satu talenta yang luar biasa. Di sini juga dikatakan kepada kita bahwa penonton menginginkan lagu diulangi lagi dan para penyanyi tenor ingin mencoba sesuatu yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Pertama, mereka merencanakan apa yang akan mereka lakukan. Sekarang lihat mereka saling memberi isyarat. Ya, di sini Tuhan ingatkan lagi kepada kita bagaimana kita harus bersiap, bagaimana kita harus mengerti akan maksud dari penonton atau maksud dari orang lain. Dan kita juga harus mengerti maksud Tuhan dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bila mana kita mau hidup menjalani akan kesempatan yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita, bila kita jalani itu dengan penuh tanggung jawab. Kami seperti terkena arus listrik saat itu. Seolah-olah kami berada di antara penonton yang di Terme di Karasala, bersemangat dengan kegembiraan kolektif dalam kreativitas spontanitas musik. Kemudian itu berakhir dan saya sebagai guru kurang tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Apakah saya akan membayarkan poin penting dari maksud saya dengan lebih banyak kata-kata
Namun untuk memahami betapa pentingnya bermain itu bagi pembelajaran anak-anak, murid-murid, saya perlu melihat betapa pentingnya hal ini bagi perkembangan mereka sebagai pendidik di masa depan. Jadi saya membuat suatu penjelasan terakhir. Ini sangat luar biasa di sini katakan kepada kita untuk kita selalu menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita dapat melakukan sesuatu untuk mengembangkan akan potensi kita atau talenta kita. Biarlah mengizinkan Tuhan untuk melihat masa depan. Mengizinkan Tuhan untuk membawa kita untuk melihat masa depan yang kita tidak bisa lihat. Untuk itu Tuhan katakan kepada kita, ada banyak pelayanan-pelayanan, ada rupa-rupa karunia. Tetapi bila mana kita mau setia di dalam satu pekerjaan itu, dengan satu tujuan, yaitu Kristus. Di sini pembelajaran yang sangat menarik, supaya kita tetap belajar di dalam situasi. Kita tetap belajar bagaimana kehidupan kita mau dituntun oleh Tuhan. Dan di sini diajarkan kembali kepada kita untuk kita terus mau melakukan suatu pelayanan di dalam kehidupan kita. Mungkin pelayanan kita berbeda dengan orang lain, tapi maksud dan tujuannya sama, yaitu kita melakukan pelayanan itu untuk pekerjaan Tuhan. Di sini juga dikatakan kepada kita bahwa seperti para tenor ini, sebagian dari mengajar terbesar Anda terjadi saat Anda bermain, mencoba ide-ide baru yang menyenangkan. Saya juga sedang bereksperimen dengan kalian. Kami tertawa, lalu murid-murid saya berdiri untuk pergi. Apakah mereka menangkap maksudnya? Saya tidak tahu. Saya sendiri masih mencoba memahaminya. Tetapi saat ini saya merasakan keajaiban mengajar bagi saya. Meskipun saya telah mencurahkan hati dan jiwa ke dalam kelas ini, saya berjalan keluar kelas dengan lebih banyak energi daripada saat saya masuk. Itu adalah kegembiraan yang diberikan Tuhan yang datang di saat istimewa ketika saya melakukan yang terbaik dalam mengajar. Saya menikmati banyak aktivitas lain, tetapi saya memperoleh gelombang vitalitas yang unik ini hanya dari mengajar. Di sini menjelaskan kepada kita bahwa ada seorang guru yang mau mengajar, tapi di sini katakan bahwa dia merasakan keajaiban mengajar bagi dia. Artinya Tuhan dapat menuntun dia di saat dia masuk dan memulai suatu pelajaran. Disitulah pelayanan dia di dalam kelas, yaitu melayani akan murid-muridnya, mengajar murid-muridnya. Walaupun di dalam kelas itu, di saat dia masuk, mungkin dia merasakan sesuatu yang aneh. Tetapi pada saat dia keluar dari kelas itu, dia merasakan sukacita ada di dalam kehidupannya. Itu bentuk kasih Tuhan di dalam kehidupan dia. Bentuk kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita merasakan akan kasih itu. Di setiap pelayanan kita. Mungkin kita melakukan suatu pelayanan, hanya kita menginginkan apa yang kita mau. Tapi bila mana kita mau lakukan satu pelayanan yang membuat kedagingan kita hilang, yang membuat kehidupan kita yang berbeda dari orang lain, maka biarlah kita menyerahkan itu kepada Tuhan. Kita perlu Yesus. Tuhan akan memberikan kepada kita energi. Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan untuk kita dapat menjalani akan semuanya ini. Di saat kita mau menjalani semuanya itu, bila kita berdoa kepada Tuhan, meminta hikmat, meminta akan pengetahuan dan juga kekuatan untuk kita bisa menghadapi itu. Dengan kita berserah kepada Tuhan, dengan kita mau melakukan kehendak Tuhan, pasti ada sukacita di dalam kehidupan kita, walaupun kita berada di dalam suatu penderitaan atau dalam suatu krisis. Di sini katakan kepada kita bahwa itu adalah kegembiraan yang diberikan Tuhan yang datang di saat istimewa ketika saya melakukan yang terbaik dalam mengajar. Yaitu adalah sukacita atau kegembiraan yang diberikan Tuhan kepada dia di saat dia mengajar. Ternyata hati dia selalu diberikan kepada Tuhan. Dia melayani ini dengan penuh sukacita. Sini juga dikatakan kepada kita bahwa Eric Liddell, pemenang medali emas pada Olimpiade tahun 1924 dan didramatis dalam film Chariots of Fire, menggambarkannya seperti ini. Saya percaya Tuhan menciptakan saya untuk satu tujuan. Namun Dia juga membuat saya menjadi pelari yang cepat, dan ketika saya berlari, saya merasakan kesenangannya.
Sangat luar biasa pelajaran ini, mengingatkan kembali, memberikan kita contoh yang begitu luar biasa. Sama seperti Eric Liddell, dia percaya di saat Tuhan menciptakan kita dengan memiliki satu tujuan yang pasti, dengan talenta yang dia sudah berikan, yaitu bagaimana kita bisa menghadapi semuanya itu. Kita tidak bisa melihat masa depan kita sendiri, tapi bagaimana Tuhan yang dapat melihat masa depan kita. Hanya kita perlu berserah kepada Tuhan. Kita perlu Tuhan di dalam kehidupan kita untuk melihat masa depan yang kita tidak bisa melihat. Sama seperti Eric Liddell ini, dia percaya akan mujizat Tuhan, dia percaya Tuhan dalam membentuk dia di dalam satu tujuan. Dan juga dia juga merasakan akan talenta yang ada di dalam kehidupan dia. Ya, di saat dia mengikuti lomba lari, dia merasakan di dalam perlombaan itu dia berlari dengan cepat. Ya, di sini juga dikatakan kepada kita, dan ketika saya berlari, saya merasakan kesenangannya. Di saat kita mau menjadikan suatu talenta yang baik di dalam kehidupan kita, pasti ada jatuh bangunnya. Di dalam proses itulah yang Tuhan membentuk kita untuk kita tetap mempunyai satu tujuan yang pasti, untuk kita terus mempunyai satu komitmen yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Anda hampir bisa melihat kesenangan Tuhan terpancar di wajah gembiranya. Dia menoleh ke belakang, rambut pirang tergerai di belakangnya saat dia terbang menyusuri lintasan. Sungguh ajaib Tuhan yang mengasihi kita dengan cara ini. Apakah yang Anda lakukan ketika Anda merasakan sentuhan Tuhan dengan sangat nyata dan merasa mendapatkan energi yang besar? Apakah talenta Anda? Tuhan benar-benar memberikan kepada kita suatu contoh yang baik, memberikan kepada kita kehidupan yang benar. Di sini juga mengingatkan kepada kita, talenta apa yang kita sudah berikan kepada Tuhan. Di dalam satu talenta itu, baiklah kita mau mensyukuri, baiklah kita mau melakukan dengan baik, dengan setia. Dalam bentuk satu pelayanan itu, dibutuhkan satu iman yang baik, dibutuhkan satu iman yang kuat untuk kita tetap bertahan melakukan akan pelayanan ini. Ya, baiklah, ini adalah firman Tuhan yang dapat kita belajar bersama-sama. Untuk itu biarlah kita dapat mengambil pilihan kita, karena di mana kita berdiri nanti adalah pilihan kita hari ini. Ini adalah kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan berikutnya, dan Tuhan memberkati.